Pernah nggak sih lu ngerasa bingung mana yang lebih baik antara kerja keras dengan kerja cerdas? Sebagian orang itu menganggap kalau kesuksesan didapatkan melalui kerja keras, kerja lembur, menghabiskan banyak waktu pribadi untuk ngerjain tugas, dan lain sebagainya. Tapi sebagian juga itu ada yang mengatakan kalau kerja cerdas itu jauh lebih efektif. Lalu apa bedanya kerja keras dengan kerja cerdas? Dan mana yang paling oke untuk diterapin? Selengkapnya akan kita bahas. Kerja keras itu artinya lu ngeluangin banyak waktu dan tenaga untuk menyelesaikan sebuah tugas. Seringkali tanpa adanya perencanaan. Bisa dibilang orang yang kerja keras itu lebih fokus ke nggak peduli waktu. Yang penting tugas selesai. Tapi kalau lu terlalu keras, itu bisa jadi malah overworked, stres, dan akhirnya keseimbangan hidup jadi kacau. Menurut penelitian yang dilakukan oleh John Van Spel dalam The Productivity of Working Hours pada tahun 2014, menyatakan bahwa jam kerja yang panjang ternyata tidak selalu berbanding lurus dengan produktivitas. Justru ada titik di mana tambahan jam kerja tidak lagi berkontribusi signifikan terhadap output karena kelelahan yang dirasakan pekerja, sehingga dapat mengurangi efektivitas kinerja secara keseluruhan. Nah, kalau kerja cerdas itu beda. Ini tentang kerja lebih efisien, menggunakan semua sumber daya seperti waktu dan teknologi. Misalnya pakai tools, AI, dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya hasilnya lebih maksimal tanpa harus kerja lembur terus-menerus. Kerja cerdas juga bisa membantu lo supaya bisa punya waktu lebih buat sendiri dan kehidupan pribadi, alias work-life balance yang sering susah dicapai. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Robert Halp pada tahun 2020 yang berjudul Effectiveness of Smart Work Practice in Improving Employees' Performance menunjukkan bahwa praktik kerja cerdas seperti penggunaan teknologi, fleksibilitas kerja, dan manajemen waktu yang baik itu dapat meningkatkan kinerja karyawan. Ini dapat membantu keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi menjadi lebih baik. Biasanya, kalau kerja keras itu lebih fokus ke waktu dan tenaga yang dikeluarkan. Misalnya lembur, nggak peduli udah berapa jam lo kerja, yang penting kerjaan lo selesai. Nah, beda kalau kerja cerdas. Kalau kerja cerdas itu lebih ke gimana lo ngatur strategi sebelum lo mulai kerjain tugas. Kayak misalnya menggunakan tools atau artificial intelligence untuk mempermudah kerjaan lo supaya lebih efisien dan menghemat waktu juga tenaga. Kalau kerja keras, fokusnya itu ke tenaga dan waktu yang lu pakai buat kerja. Sementara kalau kerja cerdas, itu lebih ke hasil yang lu dapatkan melalui proses yang efisien dan lebih terorganisir. Kalau lo mau coba kerja cerdas, lo bisa pakai tips ini. Yang pertama, yaitu buat to-do list. Tulis daftar tugas supaya lo lebih fokus dan nggak kebingungan mau mulai dari mana. Yang kedua adalah prioritaskan tugas. Utamakan tugas yang paling penting dan mendesak. Nggak perlu pusing-pusing mikirin hal yang kurang penting. Yang ketiga, kenali waktu produktif. Coba cari tahu kapan waktu lu bisa fokus, pagi atau malam. Kemudian kerjain tugas yang butuh konsentrasi tinggi di waktu itu. Yang keempat, gunakan kalender. Catat semua tugas dan deadline di kalender supaya lu nggak lupa dan lebih teratur. Yang kelima, persiapkan dengan matang. Kalau udah siap, pasti pekerjaan jadi lebih lancar. Jadi, jangan asal mulai.
pastikan lu udah siap dengan rencana. Yang keenam, komunikasi yang baik. Kalau lu kerja dalam tim misalnya, komunikasi yang jelas itu penting banget supaya semuanya bisa selesai dengan cepat dan efisien. Dan yang ketujuh, istirahat yang cukup. Jangan lupa istirahat. Kalau lu nggak punya energi, kerjaan jadi nggak efektif. Misalnya lu bisa mulai dengan mengatur waktu, supaya ada waktu buat istirahat dan bersantai. Nah, kerja cerdas itu berarti juga kerja dengan tim, supaya kerjaan lu lebih cepat selesai. Atau lu bisa cari alternatif lain, supaya kerjaan lu bisa lebih efisien. Dalam buku Work Smart, An Employee's Guide to Getting More Done in Less Time, oleh V.C. William pada tahun 2011, itu menegaskan bahwa kerja cerdas melibatkan penggunaan strategi yang efisien dan alat bantu yang tepat untuk mengelola waktu dan tugas. Dengan begitu lo bisa nyelesain tugas-tugas lo secara efisien tanpa harus kerja lembur berlebihan. Sebenarnya dua-duanya itu punya manfaat. Tapi kalau lo mau lebih efektif, ya kerja cerdas lebih unggul. Dengan cara ini lo bisa ngatur waktu dengan lebih baik, nggak harus lembur terus, dan tetap bisa punya waktu buat diri sendiri ataupun keluarga.